Pas ketemu deg-degan nggak, Bu? Sultan Andara Raffi Ahmad akhirnya sukses menjalani seluruh tahapan rukun ibadah haji dan menyandang predikat Haji Raffi. Meski Raffi harus pergi haji untuk kedua kali tanpa ditemani sang istri Nagita Slavina, isu pun menyeruak kalau Gigi ngambek dan marah karena Raffi tidak mengajaknya pergi haji. 10 hari hidup tanpa Raffi yang sedang naik haji, Gigi serasa separuh jiwanya pergi. Tersiksa rindu di hati, Gigi mengajak ketiga anaknya terbang ke Dubai, Uni Emirat Arab, untuk melepas kangen dengan Raffi. Gayung bersambut, selesai menunaikan ibadah haji, Raffi langsung terbang ke Dubai untuk temu kangen dengan istri dan ketiga buah hatinya. Assalamualaikum. Masya Allah. Salim dulu, salim. Salim. 1, 2, 3 lagi. Lihat kamera. 1, 2, 3. Oke. Bahasa tubuh memang tidak bisa dibohongi. Gigi terlihat sumringah dan sangat bahagia bertemu dengan Raffi. Quality time sambil jalan dan makan di Dubai jadi pelepas rindu Raffi Gigi. Namun Gigi gengsi mengungkapkan rasa rindunya kepada Raffi. Tingkah lucu Gigi justru jadi bahan ledekan babysitternya. Cium. Cium. Cium, gimana Bu perasaannya Bu habis tinggal lama Bu? Gitu Pas ketemu deg-degan nggak Bu? Ibu malu. Gandengin atuh Bu. Gandengin. Berita terhangat gitu ya. Kedekatan sama dengan Slavina. Terus sekian lama. Raffi sama Gigi itu udah kaya, baik, berbagi, agamanya juga bagus gitu, luar biasa baik ke semua orang, luar biasa. Salah satu tanda Haji Mabrur itu adalah ketika pulang menjadi lebih baik lagi. Ya, semoga Raffi Ahmad menjadi haji yang makbrur. Ada tugas maha berat yang menanti Haji Raffi. Menjadi jembatan untuk mengakhiri konflik keluarga Nagita Slavina dan ayah kandungnya Gideon Tengker. Sebenarnya dia harus tahu sendiri dong, dia harus jadi jembatan yang bagus buat keluarga saya. Bukannya memusuhi saya. Udah lewat sakitnya. Sampai bisa kayak gini cuma Tuhan yang lindungi saya. Gitu. Saya tunggu telepon mereka ya. Saya tunggu telepon mereka untuk Gigi, Caca, tolong telepon bapaknya. Kita sih kalau sama orang tua, apapun juga orang tua kan pasti akan selalu kita hormati ya. Intern kita gitu yang nggak mungkin kita naikin ke publik. Cuman satu hal memang, papa memang sakit, memang sudah didiagnosa dari aku kecil, dari aku SD. Nah, memang penyakit-penyakitnya ini diharuskan papa tuh untuk minum obat. Saya nggak mau komentar, minta maaf banget. Ya, minta maaf. Kasus dugaan tindak penganiayaan terhadap ART bernama Herawati yang dilakukan Rinwartia Trigina alias Erin masih bergulir panas di Polres Jakarta Selatan. Kini sudah muncul lagi yang baru. Perempuan bernama Nur, ART baru Erin sampai lompat pagar demi kabur dari rumah Erin. Yang mengejutkan ini kali kedua, Nur kabur setelah yang pertama berhasil digagalkan security rumah Erin. Lantas apa sebenarnya yang membuat Nur kabur? Benarkah mantan istri Haji Andre Taulani itu mengancam ART barunya yang dipaksa jadi saksi kasus Herawati? Oh, jangan ikut campur urusan saya sama Mbak Hera, nanti saya laporin ke polisi. Gitu. Terus ada ancaman, kamu tahu nggak suami kamu sama kamu itu udah jadi buronan di polisi. Karena jadi saksi juga nggak bisa, harus ada bohongnya juga, saya nggak bisa. Terus dengar orang tua sakit sampai muntah darah, saya nggak tenang, benar-benar nggak tenang. Jadi saya mikir, oh ya udah, saya kabur aja. Pengakuan Nur yang kabur karena mendapatkan intimidasi dan ancaman dari Erin makin membuat mantan istri Andre Taulani kian tersudut.
Apalagi belakangan beredar kabar, gara-gara pengakuan Nur, Erin ditinggalkan pengacaranya Sunan Kalijaga. Ya, gara-gara tabiat buruknya, kasar terhadap ART, Erin benar-benar sendiri. Bahkan sang mantan suami pun enggan memberikan sedikit empati. Waduh, saya nggak mau berkomentar, minta maaf banget. Karena saya nggak tahu dan saya juga memang sudah nggak dengar kabar beritanya. Jadi ya, saya nggak bisa komentar apa-apa. Saya nggak mau komentar, minta maaf. Nanti takut tidak kemana-mana ya. Sorry banget. Enggak sih dia maunya pacaran dulu. Jangan dituntut ya. Setelah pasangan Al-Ghazali dan Alisa Daguis ramai diperbincangkan soal kehidupan pasca menikah yang makin harmonis, serta kehadiran putri pertama mereka, Baby Soleil. Perhatian publik kini beralih ke pasangan sang adik, El Rumi dan Syifa Haju. Tapi kalau masih banyak yang berharap El dan Syifa bakal buru-buru menyusul Al dan Alisa, ternyata masih jauh dari ekspektasi netizen. Keduanya belum menunjukkan tanda-tanda ingin memiliki momongan, apalagi merasakan pengalaman jadi ayah dan ibu muda seperti Al dan Alisa. Kalau pacarannya El kan emang sama Syifa kan bentar ya, jadi mereka memang pengen menunda dulu kehamilan karena mereka memang pacaran. Beruntung sebagai ibu, Bunda Maya mendukung keputusan El dan Syifa. Maya mengungkap jika keinginan anak mantunya menunda momongan lantaran masa pacaran mereka yang singkat. Tapi nggak melawan takdir juga jika sudah yang kuasa berkehendak. Syifa memiliki anak dalam waktu cepat. Kalau emang ternyata El sama Syifa bilangnya bahwa kita mau tahan dulu, ternyata memang mereka hamil, ya itu ya udah, itu kan memang takdirnya Allah. Bahkan saat ini pasangan El Rumi dan Syifa tengah menjalani bulan madu menikmati masa pacaran sembari merayakan pertambahan usia El yang ke-27 tahun. Lain halnya dengan Al dan Alisa, mengapa mereka memutuskan tancap gas memiliki buah hati usai menikah? Hal ini dikarenakan keduanya sudah menjalin hubungan asmara yang cukup lama, yakni sekitar 6 tahun. Yaitu pilihan hidup kembali ke masing-masing pribadi. Jadi kita harus hormatin apapun keputusan setiap insan ya. Ini ada dari Valov, ada dari adik-adik Farel juga. Terharu banget. Setelah menjalani perjuangan sekolah di ibu kota, di tengah kesibukannya sebagai penyanyi, Farel Prayoga akhirnya berhasil menuntaskan pendidikan tingkat SMP. Ya, Farel resmi dinyatakan lulus dan siap melangkah ke bangku menengah atas. Seperti lagu yang dinyanyikan Farel berjudul Cinta Untuk Mama, seperti mewakili kerinduannya kepada ayah dan ibunya. Namun sayang, di momen bahagia kelulusannya pada Selasa kemarin, tak ada keluarga yang mendampingi, baik ayah ataupun ibu kandung, dan hanya didampingi manajernya Rais. Yuk, pastinya bahagia banget karena ini hal yang dimana nggak bisa diulang setiap hari ya, 3 tahun sekali. Aku nyanyi lagu Cinta Untuk Mama yang aku jadi soundtrack. Terharu aja, biasa aja. Kehadiran Rais dan keluarga merupakan permintaan khusus Farel, di mana ia ingin ada keluarga yang utuh yang menemaninya. Meski hati kecilnya mengaku tetap mengharapkan kehadiran kedua orang tuanya, hal itu tidak bisa ia wujudkan lantaran sudah tidak adanya komunikasi antara dirinya dan keluarga. Farel pun bingung, entah apa alasannya, mereka menutup akses dengan memblokir Farel. Ya pastinya ada lah, manusiawi lah itu kan sebenarnya kan, bagaimanapun. Mereka tetap orang tua juga kan, ya kita respect aja. Bertolak belakang dengan nasib Farel, Lakesha Aristia Dardak, putri sulung Arumi Basin dan Emil Dardak, justru banjir bahagia. Sebagai keluarga utuh, Arumi dan Emil hadir mendampingi kelulusan putrinya itu dengan bangga. Dan siapa yang gak terharu? Rupanya sang putri berprestasi, lulus sekolah dasar dengan raih nilai 80 TKA, di atas rata-rata nilai nasional.